Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Andi. Kali ini kita akan belajar KDJD, Komputer dan Jaringan Dasar untuk kelas 10. KD yang kita pelajari yaitu KD 11, masa tetap KD 11, mengenai menerapkan instalasi jaringan komputer dan instalasi jaringan pada komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai port, yaitu masih di kompetensi 11 untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10. Sebenarnya port itu apa sih? Port merupakan soket atau jack atau koneksi yang berada di luar unit sebagai tempat menghubungkan kabel-kabel dengan perangkat-perangkat di luar komputer. Nah, ini port yang bentuknya dia secara fisik. Karena ada port yang bentuknya non-fisik, dia berupa kode-kode. Setiap port yang ditancapkan ke komputer itu mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, seperti port USB, itu juga termasuk port, atau orang Jawa menyebutnya colokan. Ada port serial, paralel, ada SCCI, dan lain-lain. Kalau kalian lihat di gambar, di bawah ada PS2 mouse dan PS2 keyboard. Itu juga termasuk port. Sampingnya ada USB port, ada serial port, ada parallel port, ada game port, dan ada audio port, yaitu LAN in, LAN out, sama mikrofon. Adapun jenisnya, yang pertama ada port VGA. Nah, ini untuk menghubungkan ke VGA. Kemudian ada port paralel, dahulu kita gunakan untuk print yang berbentuk dot matrix. Kemudian port SCSI, ini bisa untuk banyak perangkat, jadi meskipun portnya satu, tapi bisa diparalel ke banyak perangkat. Ada port USB, ini yang tren sampai sekarang. Ada port Ethernet, ini digunakan untuk menghubungkan ke jaringan, baik itu jaringan dalam satu lokalan ataupun jaringan internet. Ada port serial, ini untuk perangkat tertentu, misalnya buat mouse dan keyboard. Ada port PS2, ini juga untuk perangkat tertentu, biasanya untuk mouse dan keyboard. Dan juga port khusus, jadi yang tidak ada di atas ini disebut dengan port khusus. Fungsi port VGA ini untuk mentransmisikan sebuah data grafik dari sebuah komputer menuju display ataupun output. Bentuknya seperti di gambar, dia berwarna biru biasanya. Ada koneksi male dan female-nya. Nah, setiap komputer itu pasti ada VGA port-nya, terutama untuk komputer yang menggunakan layar desktop. Kedua adalah port paralel. Port paralel berfungsi untuk mentransmisikan data dengan cepat dan jaraknya dekat. Biasanya digunakan untuk printer L300 atau dot matrix. Port SCSI ini dia mempunyai kemampuan lebih cepat daripada port paralel. Ya, dia bisa diparalel untuk satu port mengerjakan banyak perangkat. Ya, bisa dihubungkan dengan perangkat yang lebih banyak. Mungkin portnya satu, tapi dia bisa diparalel ataupun diseri seperti pada tampilan. Jadi dia berseri, saling sambung menyambung. Itu keunggulan dari SCSI port atau Small Computer System Interface. Jenisnya ada banyak, modelnya juga ada banyak, beraneka ragam bentuk ya, yang untuk SCSI. Tapi yang paling terkenal adalah seri DB37. Ini port yang paling terkenal di SCSI atau banyak digunakan. Selanjutnya port USB. Port ini merupakan port yang paling terkenal sampai saat ini karena USB ini banyak sekali perangkat yang support dan sistem pentransferannya lebih cepat daripada port-port yang lain. Untuk generasinya ada USB 2.0, USB 3.0, dan USB tipe C. Ini untuk generasi yang terbaru. Koneksinya bentuknya lebih kecil untuk yang tipe C. Selanjutnya ada Ethernet port.
Ethernet port atau biasa kita gunakan untuk LAN, ya, LAN atau menghubungkan antar komputer. Ya, ini jaringan menggunakan konektor ataupun port yang berbentuk seperti ini, disebut dengan port Ethernet atau LAN card bisa kita menyebutnya. Berikutnya port serial. Port serial ini merupakan port zaman dahulu digunakan untuk mouse, keyboard. Ya, sebelum ada PS2, port itu portnya serial terlebih dahulu. Ada serial male dan female, jadi ada laki-laki dan perempuan. Mouse yang menggunakan ini sekarang sudah jarang, bahkan koneksinya untuk portnya sudah tidak ada lagi. Kebanyakan sudah menggunakan koneksi yang USB. Maka port serial ini sudah jarang kita jumpai ketika kita membeli komputer-komputer baru. Selanjutnya port PS2 atau PS2 kita menyebutnya. Ya. Ini port untuk mouse dan keyboard. Ya, port untuk mouse dan keyboard. Ya, ini juga termasuk lama, tetapi ini keluar setelah serial. Jadi keyboard setelah serial keluar untuk jenis port PS2. Ya, ada dua, hijau dan ungu. Ya, untuk masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya, yang hijau untuk keyboard, yang ungu untuk mouse. Ini sudah dikodekan untuk kode warnanya. Port khusus, nah port khusus di sini beraneka ragam, ya. Misalnya untuk port Firewire untuk capture video shooting. Kemudian juga ada MIDI port, ya, MIDI in, MIDI out, hampir sama dengan serial, tapi beda jumlah lubangnya. Ada juga port audio, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 untuk port audio itu berbeda-beda. Ada juga port HDMI yang bentuknya hanya sebagai converter. Ini ada HDMI in, HDMI out. Ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perangkat. Kemudian jenis port sesuai terminologinya itu ada 2, port fisik dan port logika. Nah, port fisik itu tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi dia bisa kita lihat bentuknya. Ya, slotnya. Kita bisa lihat ada colokannya. Kita bisa lihat ada lubangnya dan bisa dihubungkan. Itulah yang disebut dengan port of fisik. Ya. Nanti ada juga port logika atau non fisik, yaitu port yang digunakan oleh aplikasi. Kita tidak bisa melihat. Nah, tapi kita bisa mengetahui jalur yang dilewati. Nanti dikodekan menggunakan angka-angka. Port berapa, port 80, port 81, port 80, 81 itu merupakan port yang digunakan oleh aplikasi. Nah, siapa yang menentukan? Ini sudah menjadi peraturan internasional bahwa port dengan kode-kode nomor tertentu itu untuk transmisi data-data tertentu. Jadi aplikasi semua sudah menggunakan aturan yang diterapkan secara internasional ini. Untuk port ya, yang digunakan untuk mengakses internet atau dihubungkan dengan jaringan itu harus ada. Ya, harus ada. Karena komputer supaya bisa terhubung ke jaringan luar, dia harus mempunyai port akses untuk keluar. Atau paling tidak kalau kalian pakai laptop, dia pasti ada port untuk wifi-nya. Ya, wifi-nya sudah ditanamkan ke laptop, itu ada portnya wifi-nya. Kalau kalian pakai komputer, kan harus ada port untuk LAN, menghubungkan ke jaringan luar. Itu wajib ada supaya komputer bisa terhubung ke perangkat yang lain. Nah, tapi saya pakai Bluetooth, Pak. Sama saja. Bluetooth itu juga ada port untuk Bluetooth-nya. Nah, sehingga dia bisa terhubung dengan handphone kalian, bisa kirim-kirim foto ataupun transfer data melalui Bluetooth. Nah, adapun untuk yang port logikal itu yang sering digunakan, misalnya ada port dengan kode 80, port 80, port 81, atau port 8081. Ya. Mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya. Untuk yang port 80, 81, 80, 81 itu digunakan sebagai server web. Ya.
Kalau kalian mau mengakses internet, ya, internet itu kan ada web servernya, itu menggunakan jaringan itu. Nah, contohnya untuk beberapa port logik, kita bisa lihat. Yang pertama ada standar port untuk port 21. Port 21. Port ini digunakan untuk menghubungkan FTP server atau File Transfer Protocol. Ya, semisal kalian mau mengirim data ke internet atau mendownload data, maka yang diakses adalah port ini. Namanya port FTP, File Transfer Protocol, atau port 21. Ketika kalian mengirim gambar, mengirim komentar, itu yang bekerja adalah port 21. Untuk aplikasi yang kita bisa terapkan secara langsung, ada FileZilla, ada WinSCP, ada FairFTP. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang langsung nanti terhubung dengan server. Jadi kalau kalian belajar desain web, belajar membuat website, lalu mengupload website ke internet supaya bisa dibuka 24 jam dan diakses orang banyak ya. Itu nanti kita akan menggunakan aplikasi FTP. Tapi kalau kita tidak menggunakan dan tidak upload ke hosting internet, FTP ini diterapkan ketika kalian download data atau ketika kalian mengirim data. Bisa teks, bisa gambar, bisa kalian mengirim stiker. Nah, itu yang dilewati FTP, File Transfer Protocol. Kemudian yang kedua ada port 22. Port jaringan logik yang kedua, port 22, merupakan port yang digunakan untuk mengaktifkan SSH atau keamanan pada sistem komputer. Kalau kalian ketik di atas ada HTTPS ketika kalian browsing, atau ketika kalian buka halaman kok ada perintah di situ unsecure, halaman ini unsecure. Nah, berarti halaman yang muncul perintah unsecure itu tidak aman, atau mungkin portnya terbuka. Port ini yang bertugas port 22. Dia bertugas untuk mengecek, oh ini SSH-nya aktif ataupun tidak. Ya, secure cell-nya aktif atau tidak untuk keamanan jaringan di sebuah komputer. Port 23 ini digunakan telnet. Ya, telnet itu untuk menghubungkan ke internet, hubungan ke internet atau telekomunikasi network. Ini pembangunan untuk networknya bisa dikontrol dengan jarak jauh. Jadi misalnya, tapi ini belum dikembangkan ya, ini belum dikembangkan. Kalau dahulu itu kita pakai telnet, misalnya kita untuk kontrol khusus untuk server, ngecek jaringan di server berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, ini khusus untuk server port 23. Selanjutnya adalah port 25. Ini digunakan untuk pengiriman email. Ya, baik email Yahoo ataupun MS email. Dia pakai SMTP network. Bisa pakai ini ataupun bisa menggunakan port 2525. Ini alternatif untuk port 25. Misal port 25 itu penuh karena banyak yang mengakses ya, banyak mengakses email, maka dia membuka port 2525. Nama portnya 2525 ini juga untuk mengakses email. Port 110 masih sama fungsinya dengan port sebelumnya. Ini untuk pengiriman email, ya, pengiriman email dan sebagainya dia pakainya port 110. Jadi masih ada hubungannya dengan port yang 2525 atau port 25. Kemudian port 119. Port ini merupakan port yang di dalam sebuah jaringan komputer berperan untuk mengakses dan membangun jaringan yang terhubung dengan NNTP server, yaitu jaringan yang terhubung dengan server news atau berita di dalam suatu jaringan. Karena akses berita yang masuknya cepat dan harus dikeluarkan cepat, maka dia disetujui ada port tersendiri. Ya, port tersendiri untuk surat kabar dan sebagainya. Yang butuh aksesnya cepat, tidak mengganggu yang lain, maka ada port 119. Port 389. Port logik ini merupakan port untuk melayani koneksi LDAP atau Directory Access Protocol.
Port ini digunakan untuk mengakses terhadap direktori ataupun nama telepon, juga alamat. Contohnya, ketika kita akan melakukan VoIP, maka kita menggunakan 389. VoIP itu komunikasi dua arah, ya, tapi menggunakan internet. Nah, seperti di WhatsApp, tapi kita pakainya laptop waktu itu, karena masih menggunakan portnya port laptop. Kalau WhatsApp kan kita sudah menggunakan jaringan internet langsung, ya. Kalau ini belum, dulu itu masih sendiri-sendiri, sehingga kirim pesan, kirim suara, kirim gambar itu portnya sendiri-sendiri. Port 389. Ini port 3389. Kalau ini untuk remote desktop. Nah, remote desktop. Kalau yang tadi itu 389, ini 3389. Port ini digunakan untuk desktop connection, jadi koneksi dengan komputer yang lain. Cuman sayangnya untuk port 3389 ini baru diuji coba dan berjalan di WinX, jadi di Windows, dengan aplikasi Remote Desktop Connection. Ini baru di sama Windows. Kemudian ada juga port 143. Ini port yang digunakan untuk mengambil internet. Nah, ini sama dengan sebelumnya, ya, untuk akses dari internet. Selanjutnya ada ini port keamanan atau SSL, hampir sama dengan SSH. Kalau di SSL dia lebih aman lagi karena menggunakan layer, ya, menggunakan layer 443. Cirinya sebuah halaman website itu sudah pakai SSL, Secure Server Layer. Ketika kalian akses, di depannya alamat ada HTTPS, ya, ada gambarnya gembok, berarti dia sudah menerapkan Secure Server Layer. Jadi aman, lebih aman daripada yang tidak menerapkan ini untuk kemungkinan di hacknya. Kemudian ada port 445. Port ini digunakan untuk melakukan sharing. Misalnya kalian mau sharing printer. Sharing itu bagaimana? Sharing itu kalian mempunyai satu printer, kemudian diakses bareng-bareng, ngeprintnya gantian dengan satu printer itu. Kalian bisa pakai kabel ataupun bisa pakai WiFi. Ya, bisa dilihat di gambar. Itu kalau pakai WiFi, ada yang ngeprint, ya, ada yang menerima, ada yang nyecan juga. Kemudian port 5631. Port ini bertugas menghubungkan PC atau hampir sama dengan remote PC. Remote PC. Dahulu banyak aplikasi yang ingin menerapkan ini, tetapi baru sedikit yang berhasil. Salah satunya ada PC Anywhere. PC Anywhere. Cuman ketika dia sudah terkoneksi, itu di PC Anywhere itu ada bug-nya atau ada yang celah-celah port yang tidak aman, sehingga port 5631 ini tidak dipakai. Selanjutnya port 5900. Port ini merupakan port jaringan pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan virtual network computing. Dengan port ini tidak beda jauh dengan port yang digunakan oleh PC Anywhere. Jadi dia berfungsi untuk melakukan remote dengan komputer lain. Cuman kalau untuk yang port yang PC Anywhere itu terkhusus di Windows yang sudah menggunakan. Untuk yang port 5900 ini sudah banyak aplikasi yang menggunakan sebagai remote atau mengontrol komputer yang lain, baik itu dari lokal ataupun secara jarak jauh menggunakan internet. Jadi kita bisa mengontrol komputer kita di rumah dari kantor ataupun sebaliknya menggunakan port 5900 dari aplikasi yang sudah disediakan. Kalau contohnya ada TeamViewer, Ultra VNC Viewer, ada Remote Utilities. Port 3306. Port ini banyak digunakan programmer untuk mengelola basis data ataupun database. Karena untuk database sudah disepakati kita menggunakan portnya 3306. Sebagai contoh database-nya kita menggunakan MySQL, maka dia menggunakan port 3306 untuk terhubung dari database ke
aplikasi yang ingin menggunakan. Port 80 ini digunakan port untuk menghubungkan dengan web server. Jadi ketika kalian surfing ke internet, sebenarnya kalian itu mengakses web server. Nah, jalan yang kalian akses itu menggunakan port 80. Ya, jadi kalian ketika ngetikkan facebook.com, dia langsung menuju ke port 80 di web server. Web servernya mana? Apache, dia langsung menuju ke Apache. Lalu mencari halaman facebook.com. Dikirim lagi ke Apache, Apache mengirim ke internet, internet masuk ke tampilan kalian. Selanjutnya port 81. Port ini mempunyai fungsi yang sama dengan port 80. Karena kebutuhan penggunaan internet yang melonjak, ya, semuanya menggunakan internet, akhirnya port 80 itu penuh, maka dibukalah port 81 untuk mengakses sebuah server. Sehingga lebih luang, lebih longgar lagi untuk mengakses sebuah halaman web server, bisa port 80, bisa port 81. Bahkan yang terbaru muncul port 8081 yang fungsinya sama untuk pengelolaan komunikasi yang menghubungkan dengan web server dalam suatu jaringan. Demikian penerangan mengenai port, yang materi port di kali ini yang bisa kita bahas bersama. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.